Musim hujan tak bisa menghentikan langkah kita untuk terus melakukan perjalanan. Langkah demi langkah kita lalui dengan penuh harapan, karena kita yakin pasti alam mempunyai sebuah kejutan agar di setiap perjalanan kita menjadi lebih berkesan. Wow, bernyanyi, nyanyi, bernyanyi. Rah Tawu, sebuah desa yang sepertinya harus kita jejakkan kaki, kita jelajahi, dan kita tadabburi. Langsung saja, dolan bareng Rah Tawu. Perjalanan kali ini berawal dari si bocil, yaitu adik saya yang bernama Faza, yang selalu mengajak saya untuk pergi ke Rah Tawu. Awalnya sih saya belum ada waktu, namun karena jenuh berdiam diri lama di rumah, dipikir-pikir ke Rah Tawu kayaknya seru. Untuk menuruti kemauan si bocil tersebut, saya pun mengiyakan. Setelah persiapan dan sudah melakukan perjalanan, tiba-tiba di tengah jalan sudah diguyur oleh hujan. Setelah menunggu redanya hujan, kami pun kembali melanjutkan perjalanan, lalu mencari sarapan. Dan menu yang kami pilih pagi itu adalah lentok Tanjung. Jika kalian berkunjung ke Kudus, harus merasakan salah satu makanan khas Kudus ini, yaitu lentok Tanjung. Lentok Tanjung adalah sejenis lontong khas daerah Tanjung Kudus, namun bentuk, tekstur, hingga rasa dari lontong ini berbeda dengan lontong biasanya. Makanan sederhana ini mempunyai rasa khas di kuahnya yang terdiri dari jangan gori, lodeh tahu, tempe, telur, serta ditambah bakwan dan kerupuk agar lebih maknyus. Ya, kita lontok. Tenang saja, kalian bisa dengan mudah menemukan sentra lentok Tanjung, yaitu di daerah Tanjung, tepatnya di belakang Rumah Sakit Karya di Kudus. Setelah perut terisi, kami pun kembali beraksi. Ditemani awan mendung, tekad kami tak terbendung. Pohon-pohon di pinggir jalan menyapa kedatangan kita, seakan mengajak kita untuk bercengkrama. Jika kalian datang dari arah kota, langsung saja menuju ke arah Gebok, hingga nanti di ujung sana terdapat gapura Desa Rah Tawu. Jika masih bingung, kalian bisa bertanya ke penduduk setempat, ataupun bisa memakai maps dengan mengetikkan kata Rah Tawu. Tenang saja teman-teman, desa wisata ini mudah ditemukan kok, karena desa ini berada di paling atas dan ujung kecamatan Gebok. Kota Kudus menyimpan beragam tempat wisata yang menarik dikunjungi, baik yang menyajikan konsep wisata alam hingga kearifan lokal dan religi. Salah satunya yaitu Desa Wisata Rah Tawu Kudus. Desa Wisata Rah Tawu adalah salah satu tempat wisata yang berada di Desa Rah Tawu, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Destinasi Desa Wisata Rah Tawu memiliki pesona keindahan yang sangat menarik untuk dikunjungi. Sangat disayangkan jika kalian berada di kota Kudus tidak mengunjungi destinasi wisata ini yang mempunyai keindahan tiada duanya. Setelah masuk kawasan Desa Rah Tawu, kalian akan disambut oleh lembah hijau yang dikelilingi dengan bukit-bukit terjal. Kita akan dimanjakan dengan pemandangan tebing-tebing yang tinggi yang berada di sebelah kiri, dan jurang yang cukup curam yang dihiasi oleh barisan pegunungan di sebelah kanan. Di tempat wisata Rah Tawu ini, kita juga dapat menikmati air yang dingin dari sungai yang segar dengan batu-batuan besar yang menambah keaslian alam. Objek wisata Rah Tawu juga memiliki banyak sekali air terjun yang menjadi salah satu ikonnya. Setelah menyusuri jalanan dengan pemandangan yang menakjubkan, kami pun berhenti di salah satu wisata untuk menikmati segarnya air sungai.
Nurutin bocil, aduh sekali. Gendeng ya, mesti. Ya. Ternyata teman-teman, cuaca tidak memihak kepada kita. Sampai sini hujan deras, santai. Nampaknya cuaca kali ini tidak memihak kepada kita. Hujan rintik-rintik tiba-tiba membasahi wajah kita, yang membuat kita agak sedikit kecewa karena baru saja sampai dan menginjakan kaki di tempat wisata. Harapan kita untuk mengunjungi sungai tak berhenti begitu saja. Sembari menunggu hujan reda, kita pun memesan kopi sambil bercanda. Pelayan kita datang. Gendeng. Maksudnya loh, Wah, datang sudah kopi kita. Kok dengaran ngopi? Ini nah. Waduh. Gendeng. Ngopi tanpa gak nikmat. Mari ngopi. Setelah dinanti-nanti, akhirnya hujan pun mereda juga, dan kita pun turun untuk menikmati segarnya air sungai sambil mengabadikan momen ceria. Ya, ternyata di sini arusnya lagi sangat deras gara-gara hujan, teman-teman. Untuk yang mau berenang, hati-hati, jaga diri, oke? Jangan sampai hanyut, nanti hilang kalian. Bagi kalian, khususnya orang Kudus, tidak usah jauh-jauh untuk menikmati pemandangan alam gunung dan sungai secara bersamaan. Perjalanan yang ditempuh kurang lebih 30 menit dari kota Kudus, kita sudah bisa menikmati gemericik sungai, air terjun, dan Gunung Muria secara bersamaan. Tapi, jika musim hujan, harus ekstra hati-hati karena jalannya curam, licin, dan terkadang longsor. Untuk tarif masuk ke lokasi ini sendiri, sebenarnya belum ada tarif tiket masuk secara resmi. Tetapi, kalian hanya wajib membayar biaya parkir kendaraan sebesar Rp3.000 saja. Halo, ngiseng ja. Cewek lah. Jom lu cewek. Gendeng. Dengan Rp3.000 tersebut, kalian bisa mandi, bermain air, ataupun sekedar ngobrol sambil meminum kopi dan menikmati gemericik sungai di atas ketinggian 1.600 meter di atas permukaan laut. Oh, Putri Duyung terdampar. Kurang ngopo jel nek ngene iki. Syahdutan nantoh digawe ngopi. Rantau. Sedikit mengenai Rahtau. Rahtau adalah salah satu desa di Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Selain terkenal dengan banyaknya petilasan di sana, Rahtau juga memiliki keindahan alam yang tiada duanya. Dengan ketinggian 1627 meter dari permukaan air laut, kalian dapat menikmati panorama alam pegunungan yang asri dan indah mempesona dengan udara yang bersih, segar, dan sejuk.
Di desa ini juga terdapat gunung yang terkenal dengan sebutan Bukit Rahtau. Gunung ini terletak di sebelah Gunung Muria. Letak geografis desa Rahtau sendiri seharusnya bisa menarik minat masyarakat untuk melakukan wisata. Bagi para pecinta alam, dapat menyusuri jalan setapak menjelajahi medan pegunungan Rahtau untuk menaklukkan puncak Gunung Wukir yang terkenal dengan sebutan Puncak Songolikur. Selain itu, di kawasan itu juga terdapat mata air sungai yang cukup besar di Kudus, yaitu mata air Sungai Gelis. Gunung Wukir Rahtau atau Puncak Songolikur mungkin namanya terdengar asing, khususnya bagi orang dari luar Jawa. Namun, di balik itu tersimpan keindahan budaya tanah Jawa yang teramat kental dan mistik. Masyarakat daerah lain pun juga belum begitu familiar dengan nama Rahtau. Jika dibandingkan dengan Colo yang terletak di Kecamatan Dawe, hal itu bisa dikarenakan masih minimnya promosi akan potensi wisata di desa ini. Oleh karena itu, promosi potensi wisata di desa Rahtau harus ditambah. Mungkin cukup sampai di sini dulu cerita dolan bareng kali ini teman-teman. Saya sarankan sebelum menuju ke tempat ini, pastikan kondisi kendaraan yang kalian pakai dalam kondisi terbaik, terutama di bagian pengereman. Karena letaknya yang berada di lereng Gunung Muria, otomatis membuat kita sedikit memacu adrenalin dengan kondisi jalan yang memiliki tanjakan dan turunan yang cukup tajam. Namun, perjalanan penuh tantangan itu akan terbayarkan dengan indahnya pemandangan dan lokasi yang nyaman, serta segarnya udara pegunungan yang sangat pas untuk sekedar bersantai bersama teman-teman. Mas, saya Aminuddin Nosi, mari rekreasi, mari berkreasi. Kita jelajahi bumi ini, kita jadikan edukasi.